Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Leli Nurliasyanti, yang kedua lalu ada Nesya Haryani, yang ketiga ada Maulidia Azahra, dan yang keempat ada Fitri Nuraini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Untuk subpoinnya, yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, ada hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang kelima, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu ada tugas-tugas perkembangan. Next slide. Untuk materi yang pertama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu akan dijelaskan oleh Fitri Nuraini. Kepada Fitri Nuraini, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Leli. Yang kepada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang meningkatkan ukuran struktur biologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu satu faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin kena virus, keracunan suatu ada dalam kandungan karena infeksi oleh bakteri spiliis, terkena penyakit BSE, kolera, tifus, golok, sekitar gula, dan lain-lain. Faktor ketika lahir atau saat lahir antara lain pendarahan kepala bayi pada saat dilahirkan dan susunan saat proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang atau convalescing. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi sudah lahir antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian terluka karena kepala bayi, janin, dan gangguan sebagai jenis penyakit. Yang keempat ada faktor psikologis antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau orang tuanya. Next slide. Dua, perubahan-perubahan dalam pertumbuhan perkembangan individu. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek dari fisik ataupun psikis, terdiri dari 4 aspek kategori utama: perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Satu, perubahan ukuran. Yang kedua, berat bayi ketika lahir sekitar 3 kg setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8 kg. Yang B, panjang bayi ketika lahir sekitar 60 cm setelah lahir setahun mulai berubah menjadi sekitar 60 cm. Yang kedua, perubahan perbandingan. Yang A itu ada dari segi fisik, misalnya jadi perbandingan antara besar kepala dan anggota badan. Yang B ada Mohon maaf, sepertinya jaringan atau sinyal Fitri jelek, maka penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Maulidia Azahra. Kepada Maulidia bisa waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan lanjutkan menjelaskan tentang perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang kedua yaitu perubahan dalam perbandingan. A, dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. B, perbandingan antara yang tidak real, yang khayal, dengan hal-hal yang rasional. Misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka. C, dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan, misalnya dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara. Next slide.
Selanjutnya ada perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. A. Pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timos pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atopi, penyusutan, dan menghilang setelah dewasa. B. Bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan semakin hilang dan berganti dengan perkataan yang lebih jelas. 4. Perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. A. Ketika bayi lahiran belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu perubahannya gigi secara bertahap. B. Menjelang usia remaja, tumbuh bulu ketiak, bulu alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. C. Dari segi mental akan bertambah perbendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. D. Berbagai pengetahuan dapat diperoleh utama dari lingkungan pendidikan formal. E. Tingkat dan norma moral akan terasa semakin meningkat. Next slide. Selanjutnya, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan sebelum lahir, masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya, jaringan-jaringan syaraf yang membentuk sistem yang lengkap. B. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhan sebelum lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung hingga dewasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Leli Nuria Jelsyanti. Kepada Leli dipersilakan. Baik, terima kasih Maulidi Azahra. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua ada intelek. Intelektual disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal juga sebagai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurut seorang Piaget Sarlito tahun 1991 pada halaman 81 mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. 1. Tahap pertama, masa sensori motor, sekitar 0,0 sampai 2,5 tahun. Masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Tahap kedua yaitu pada masa praoperasional, yaitu antara 2,0 sampai 7,0 tahun. Ciri khas pada masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili sesuatu konsep. Selanjutnya, tahap ketiga, pada masa konkreto prerasional, sekitar pada 7,0 sampai 11,0 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Selanjutnya, pada tahap keempat, yaitu masa operasional, sekitar 11,0 tahun sampai dengan dewasa. Dalam usia remaja dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Next slide. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu emosi. Emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perubahan fisik, seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Yang keempat ada sosial. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial adalah semua hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum, baik dengan ibu, ayah, dan orang-orang dalam keluarga. Yang kelima, bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Tangitan pertama kali pada bayi mempunyai arti, yaitu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. Dalam perkembangan awal berbahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis atau ocehan. Dan yang keenam ada bakat.
Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nesyariani. Kepada Nesyariani, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Leli. Untuk aspek yang terakhir yaitu nilai, sikap, dan moral. Tujuan akhir dari proses pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan, yaitu kognitif, penguasaan nilai, dan sikap afektif, dan penguasaan psikomotorik. Belum ahli Woolfolk dan Nikolic tahun 1984, halaman 390. Selanjutnya ada hukum-hukum dan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu hukum Shepard-Goldal berlaku pada fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Hukum Proximodistal berlaku pada tubuh fisik yang berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Yang ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Yang keempat, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan berkembang. Dalam perkembangan terjadi tahapan dalam yang terbagi-bagi ke dalam masa perkembangan. Pada masa perkembangan terdapat ciri-ciri yang berbeda antara ciri-ciri yang ada pada satu masa perkembangan dengan lainnya. Ciri-ciri pada masa perkembangan sebelumnya ditampilkan juga, tetapi lebih dominan ciri-ciri pada masa perkembangan yang baru. Yang terakhir, hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetapkan sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat dan ritme atau irama perkembangan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi-fungsi. Yang terakhir ada karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain antara lain pubertas, adolescentia, dan yaum. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau remaja. Pubertas atau remaja istilah puberty Inggris atau pubertit Belanda berasal dari bahasa Latin pubertas yang berarti usia, kedewasaan, the age of manhood. Istilah ini berkaitan dengan kata Latin
puberty yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang fisik pusik di wilayah kemaluan. Penggunaan istilah ini lebih terbatas dan menunjukkan mulai berkembang dan tercapainya kematangan seksual. Puberty dan puberty sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan seksual ditinjau dari aspek biologisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leli Nuryosianti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Nesa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nesa. Istilah adolescentia berasal dari kata Latin adolescentis. Dengan adolescentia dimaksudkan masa muda. Adolescence menunjukkan masa yang tercepat antara usia 12 sampai 22 tahun dan mencakup seluruh perkembangan psikis yang terjadi pada masa tersebut. Untuk menghindarkan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah pubertas dan adolescentia, akhir-akhir ini terlihat adanya kecenderungan untuk memberikan arti yang sama pada keduanya. Hal ini disebabkan sulitnya membedakan proses psikis pada masa pubertas dan mulainya proses psikis pada masa adolescensia. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulidi Ajara. Maulidi Ajara, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di Indonesia baik istilah pubertas namun adolescensia dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu dicoba untuk memahami remaja dari berbagai sudut pandang. Antara lain menurut hukum, perkembangan fisik, WHO, psikologi, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. Next. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.